Mengisi hari libur dengan kegiatan merajut kini menjadi tren positif sebagai hobi kreatif anak muda. Dengan merajut, anak-anak muda dapat mengekspresikan diri dan menciptakan berbagai karya kreatif. Jika dulu kegiatan merajut identik dengan tumpukan wall di samping kursi nenek, kini pemandangan tersebut bergeser ke kafe-kafe estetik, museum-museum, dan sudut-sudut kamar yang instagramable. Merajut, knitting maupun crochet resmi menjadi tren hobi kreatif di kalangan anak-anak muda masa kini. Fenomena ini bukan sekedar tren sesaat, di balik setiap tusukan jarum ada perpaduan antara ekspresi diri, perlawanan terhadap fast fashion, dan upaya menjaga kesehatan mental. Di tengah gempuran dunia digital yang serba cepat, merajut menawarkan slow living yang dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Salah satu aktivitas merajut yang digelar pekan ini adalah Klub Rajut Ceria di Museum Mandiri Jakarta. Untuk pemula tidak perlu menyiapkan banyak alat, yang dibutuhkan hanyalah benang rajut dan jarum rajut. Dengan alat tersebut, anak-anak muda dapat menciptakan berbagai karya kreatif mulai dari pouch, crop top, hingga tas dan botol minum. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa keseruan merajut di Museum Mandiri Jakarta, kami sudah terhubung dengan reporter Garuda TV, Fani Agnia. Ya Fani, karya rajut apa yang sudah Anda buat di sana? Silahkan laporan Anda, Fani. Iya, halo selamat siang Kak Yofi dan juga pemirsa. Menikmati hari libur ini memang paling enak untuk melepaskan penat. Nah, melepaskan penat itu caranya tidak hanya rebahan ya Yofi, tapi juga bisa dengan aktivitas merajut. Seperti yang saya lakukan pada hari libur ini, meskipun sambil bekerja, saya juga sambil belajar untuk merajut bersama dengan komunitas merajut ceria. Nah, pemirsa tentu bisa lihat ya, di belakang saya ini sudah ramai sekali peserta yang sejak pukul 10 tadi mulai melakukan aktivitas merajutnya. Ternyata tidak hanya pemula, juga banyak sekali yang sudah mahir untuk merajut, yang memang mereka ini sudah pro dan berhasil membuat sejumlah karya-karya yang menarik lainnya. Nah, tidak hanya itu, pemirsa tentu juga bisa lihat ya, karya-karyanya mulai dari topi, kemudian ada juga baju hangat, ada juga shawl, ada juga beberapa pouch yang unik yang memang ini merupakan karya dari para peserta komunitas merajut ceria. Tidak hanya karya-karya tersebut, ternyata memang ini menjadi keahlian yang sudah dipelajari beberapa tahun sebelumnya. Kalau dari komunitas merajut ceria ini sendiri sudah 2 tahun berdiri, dan memang pada hari ini tepat 2 tahun, itu artinya banyak sekali karya-karya yang telah dihasilkan oleh komunitas merajut ceria. Namun komunitas merajut ceria ini juga membuka workshop bagi siapapun pemula yang ingin belajar. Tadi saya juga melihat langsung pemirsa. Nah, Hayomi mau lihat nggak hasil karya saya tadi belajar merajut dengan beberapa ibu-ibu yang sudah mengajari saya, yang ternyata di sini ada beberapa karya saya. Nah, ini salah satu yang saya pelajari tadi. Ini memang hasil yang cukup sulit ya untuk saya pelajari dengan teknik rantai dan beberapa teknik lainnya yang memang ini juga butuh keseriusan dan juga adanya kesabaran ya, karena tidak mudah. Yang menarik perhatian Hayomi tentu di layar kaca adalah ondel-ondel di sini ya. Ini bukan buatan saya Hayomi, tapi ini adalah buatan salah satu peserta ataupun anggota dari komunitas ceria merajut yang kepo kan, gimana sih cara buatnya, kok bisa bagus banget, dan ini unik banget ya, kayak ondel-ondel beneran, hanya saja ini dibuat dari rajutan. Saya akan mengajak Anda Hayomi. Halo, selamat siang Ibu. Oke, ini Ibu, tadi saya sempat melihat ini Ibu yang bikin ondel-ondel ini. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Alia. Oke, Bu Alia, ini boleh diceritakan nggak Bu, bagaimana proses pembuatan ondel-ondel dari rajutan ini? Ini pertama kali saya bikin pola dulu, karena ini ondel-ondel nggak ada polanya di mana-mana. Jadi bikin pola dulu selama 2 bulan lamanya, baru kita eksekusi pemilihan benang, terus baru eksekusi bikin kepala lingkarannya. Ya, Bu Alia, ini kan memang lucu sekali ya. Tadi juga banyak yang meminta foto untuk ondel-ondel yang lucu ini. Ini untuk karyanya pembuatannya berapa lama dan mengapa memilih ondel-ondelnya? Ini kebetulan pesanan dari salah satu anggota Dewan DPRD, Bunda Yuni Indriani. Jadi kira-kira pembuatannya itu selama 3 minggu pembuatannya.
proses perajutannya ya di luar pola. Oke, 3 minggu bisa menghasilkan karya sebagus dan menarik ini. Ibu pesan-pesan dong Bu untuk para pemula ya, utamanya saya dan juga beberapa generasi muda lainnya untuk bisa menggunakan hari libur ini produktif, salah satunya dengan merajut. Pesannya jangan pantang menyerah, tetap semangat, maju tak gentar. Karena ngerajut itu tidak mudah, perlu fokus, kesabaran, ketelitian, gitu aja. Ya, terima kasih Bu Alia, ini karyanya bagus sekali. Semoga next bisa bikin yang lebih bagus dan lebih besar lagi. Terima kasih Bu Alia. Nah, itu dia pemirsa, salah satu karya dari komunitas Merajut Ceria yang indah sekali ya. Tidak hanya dari benang wol dan juga hakpen ataupun jarum merajut saja, ini bisa menghasilkan ondel-ondel yang lucu dan bisa menjadi hiasan rumah. Jadi bagi Anda Hayomi dan juga pemirsa, masih ada hari libur beberapa minggu ke depan. Jangan lupa menggunakan waktunya untuk melepaskan penat, yaitu dengan aktivitas merajut. Salah satunya di Museum Mandiri Jakarta, hanya dengan registrasi. Ada beberapa workshop yang dilakukan, tinggal melakukan beberapa pengecekan dan juga nantinya registrasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Sementara itu Hayomi, kembali ke Anda di studio. Wah, kreatif sekali dan lucu-lucu sekali hasil rajutannya, Fani. Terima kasih atas laporannya, Fani. Selamat berakhir pekan.